Jangan asal foto orang yang lagi tidur kalau nggak mau kejadian seperti ini. Ini bener-bener serem banget guys. Di malam tahun baru si Ayah ngundang semua anaknya tapi nggak ada yang datang satupun dan akhirnya bikin nangis banget. Jadi si Ayah memang udah tinggal sendiri karena istrinya sudah meninggal dunia. Dan anaknya ada dua, yang satu udah kerja dan satu berkeluarga. Awalnya setiap hari dia tuh selalu menghitung hari untuk nunggu kedatangan anak-anaknya di malam tahun baru China. Dia juga udah beli bahan-bahan makanan untuk masak. Tapi tiba-tiba dia mendapat kabar dari salah satu anaknya, bilang kalau misalkan dia tidak bisa hadir di tahun baru karena dia sibuk banget bekerja. Tapi di sini dia masih senang dan beli bahan-bahan makanan untuk anak yang satu lagi. Tapi tiba-tiba anak yang satu lagi juga menelpon dia dan bilang nggak bisa datang karena harus nemenin anaknya ke Disneyland. Tapi ayahnya juga berbohong, dia bilang anak yang satu tuh datang. Jadi dia taunya ayahnya tuh nggak sendiri. Padahal ayahnya sendirian di malam tahun baru nanti. Ayahnya tuh sedih banget apalagi ngelihat tetangganya yang disamperin anak-anaknya kayak gini. Dan dia juga berbohong, dia bilang anaknya nanti akan datang. Dan setelah ini si anak langsung menelpon saudaranya dan mereka baru tahu nggak ada satupun yang menemani ayahnya. Sampai akhirnya lanjut part 2. Seorang ayah sedih banget undang anak-anaknya nggak ada yang datang tapi akhirnya sedih banget. Jadi di sini dia itu tetap masak banyak banget seolah-olah banyak yang datang. Dia juga ngomong ke foto istrinya kalau dia udah nyiapin dan masakin semua makanan favorit mereka. Tapi terlihat banget kesedihan dia makan sendirian di malam tahun baru China. Tapi tiba-tiba saat dia makan, dia mendengar kayak ada suara gitu. Dan ternyata anak, cucu, dan mantunya dia datang semua. Tapi anaknya tuh kaget banget kenapa makanan banyak banget. Padahal kan ayahnya tahu kalau mereka itu nggak datang. Tapi ayahnya bilang kalau misalkan istrinya selalu ngajarin dia untuk lebih baik memasak yang banyak daripada masak yang kurang. Di sini kalian lihat dong perbedaan ekspresi ayahnya yang nggak bisa menutup kebahagiaan dia. Akhirnya anaknya semua ngumpul. Dan dia jadi nggak sendiri lagi. Link video aslinya aku taruh di IG story aku @sherrantoynet. Cewek ini punya teman online tapi pas dia dengar suaranya untuk pertama kalinya dia benar-benar kaget banget. Jadi cewek ini bernama Wan dan dia punya teman bernama Luktan. Mereka itu sering banget ngobrol di online tapi nggak pernah ketemu satu sama lain. Namun hari itu adalah hari ulang tahun mereka yang kebetulan barengan. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu nih guys. Nah di sini udah malam, Wan itu nungguin Luktan kok belum datang-datang. Akhirnya Wan mencoba untuk menelpon Luktan, tapi dia kaget banget karena yang dia dengar adalah suara-suara orang lagi doa untuk orang yang meninggal. Kayak doa di pemakaman gitu guys. Terus akhirnya dia udah mulai curiga nih guys. Akhirnya dia mulai cari tahu juga tentang Luktan lebih dalam. Terus dia ngecek Facebooknya Luktan, dia kaget banget karena tulisannya Luktan itu udah meninggal dan baru aja meninggal sore tadi. Dia udah takut banget tapi Luktan masih chat dia untuk segera datang. Ternyata Luktan mau menepati janjinya walaupun dia sudah meninggal karena kecelakaan sore tadi. Jangan asal foto orang yang lagi tidur kalau nggak mau kejadian seperti ini. Ini bener-bener serem banget guys. Jadi kisahnya dimulai dari suaminya itu baru aja pulang kerja. Tapi suaminya itu bener-bener capek banget dan langsung ke sofa untuk tidur guys. Nah ngelihat suaminya yang lagi tidur, si istri ini mulai iseng. Dia iseng mau rekam suaminya lagi tidur, tapi tiba-tiba di rekamannya itu suaminya kayak ngeliat ke kamera, padahal suaminya itu lagi tidur. Di situ dia udah takut banget karena apa yang ada di video itu beda banget sama aslinya. Kan suaminya lagi tidur, tapi di kamera tuh kayak melotot ke arah dia. Dan tiba-tiba saat dia mencoba merekam lagi, suaminya itu dalam posisi yang deket banget. Dan akhirnya walaupun takut, dia mencoba untuk merekam, tapi yang dia lihat suaminya itu berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di situ dia benar-benar shock banget dan nggak tahu harus ngapain. Tapi saat dia selfie, tiba-tiba suaminya ada di belakang dia. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya suaminya itu udah meninggal? Setiap cowok ini pelihara ikan itu akan selalu mati dalam waktu kurang dari 42 hari. Ini benar-benar aneh banget guys. Jadi cowok ini kira-kira udah punya 178 ikan, tapi itu selalu mati. Namun dia itu sangat sayang sama ikan-ikannya karena dia itu hidup sama ikannya doang. Dia itu nggak berani keluar sama sekali. Jadi kegiatan dia sehari-hari hanyalah di dalam rumah sama si ikan. Hal itu semua terjadi karena dia menganggap dunia luar itu sangat bahaya. Dan bahkan dunia luar itu bisa membuat dia meninggal. Tapi dia tuh rada suka nih guys sama tetangganya yang bernama Sophie. Tapi dia kan nggak berani keluar sama sekali sampai suatu saat pesanan makanan ikan dia itu salah nganter ke depan rumahnya Sophie. Di situ dia panik banget, berarti dia harus keluar untuk mengambil makanan ikannya. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar aja karena makanan itu penting banget. Tapi saat dia keluar bentaran aja dia langsung pingsan. Nah namun bangun-bangun ternyata dia itu ditolong sama Sophie. Dan dari situ dia baru sadar kalau misalkan Sophie itu baik dan dunia itu nggak sekejam apa yang dia pikirin. Guys, seorang pramugari ini rela melakukan hal yang luar biasa banget untuk menyelamatkan 359 penumpang.
Jadi pramugari ini bernama Nirja Banot yang lagi ada di penerbangan pesawat Pan Am. Tapi tiba-tiba ada sekelompok penjahat yang masuk dan menguasai pesawat tersebut. Tapi di sini dia selalu mencoba untuk membantu penumpang, bahkan para penjahat tuh mau mengumpulkan paspor dari orang Amerika Serikat. Tapi Nirja dengan pintarnya meminta para pramugari lain untuk menyembunyikan paspor Amerika Serikat. Karena penjahat tersebut memang mengincar orang Amerika. Nirja juga selalu mengutamakan keselamatan anak-anak yang ada di pesawat dan bahkan mencari cara supaya pintu darurat nantinya bisa kebuka. Dan padahal kejadian ini tuh 2 hari sebelum ulang tahunnya dia. Tapi akhirnya dia mampu menyelamatkan beberapa penumpang, tapi dirinya harus tewas karena menggunakan tubuhnya untuk melindungi 2 anak kecil. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan ini adalah sosok asli dari pramugari yang bernama Nirja. Kalau kalian mau nonton filmnya, judulnya Nirja. Seorang ayah selalu dianggap gak ada sama keluarganya sampai akhirnya ayahnya melakukan hal yang membuat keluarganya itu nyesel banget. Jadi awalnya kalau lagi makan pun ayahnya tuh kayak gak dianggap gitu. Bahkan seringkali ayahnya tuh ditempatin di tempat yang susah banget untuk ngambil makanan. Ayahnya juga seringkali diomelin sama anaknya kalau minta tolong. Terus yang paling parah, istrinya juga sering banget ngomelin suaminya. Bahkan bilang kalau dia itu buta menikahi pria miskin kayak dia. Dan di sini ayahnya juga ajak makan anak yang satu lagi, tapi anaknya kayak menolak karena sibuk. Terus di sini saat mereka lagi makan, cucunya baru sadar kok kakeknya nggak ada. Akhirnya mamanya suruh anaknya untuk telepon ayahnya. Dan saat ayahnya ditelepon, ternyata ayahnya itu sedang mau pergi. Tapi yang aneh, ayahnya yang selalu ada buat mereka nggak mau jawab teleponnya sama sekali. Lanjut abis ini part 2 ya. Guys, seorang ayah selalu diperlakukan tidak baik sama keluarganya sampai dia melakukan hal ini yang membuat keluarganya nyesel banget part 2. Jadi pas lagi makan malam mereka baru sadar kalau ayahnya nggak ada. Ayahnya ditelepon terus tapi ayahnya nggak mau angkat. Nah setelah ayahnya udah mulai pergi dari mereka baru nyesel dan merasa kesepian karena nggak ada ayahnya. Bahkan mereka baru sadar kalau ayahnya selama ini selalu ada buat mereka, tapi mereka yang nggak punya waktu buat dia. Namun ayahnya merasa semua sudah berbeda sekarang. Dia merasa anaknya sudah dewasa dan nggak butuh dia lagi. Bahkan dia juga merasa kalau dia hanyalah beban untuk keluarganya. Dia juga mengatakan kalau dia lebih baik pergi daripada bertahan di tempat yang nggak seharusnya. Walau dia sedih banget tapi keputusannya sudah bulat untuk pergi menjauh dari keluarganya. Ini video aslinya aku taruh di IG story aku, share on internet. Guys, seorang ibu yang kaya menghina ibu yang kurang mampu dan akhirnya bikin shock banget. Jadi mereka itu lagi ada di sebuah perayaan gitu. Tapi saat ibu yang kurang mampu ini membawakan kue, dia malah bilang kue itu sangat murah dan gak penting. Padahal kue itu dia buat sendiri bersama anaknya. Tapi orang yang kaya ini benar-benar ngejek dia terus. Nah terus acara kedua mereka itu mau tuker kado. Nah orang yang pertama ini mendapat kado dari wanita yang kaya. Nah kadonya itu adalah ornamen Natal dari kristal. Nah namun pas giliran wanita kaya ini, dia seperti sengaja memilih hadiah dari ibu yang ini. Nah terus saat dia buka dia kaget banget karena ternyata itu adalah ornamen Natal tapi dilukis sendiri. Ternyata dia lukis itu sama anaknya. Nah terus ini acara ketiga, ibu ini memberikan kado yang besar banget untuk anaknya. Nah namun ibu yang satu lagi juga memberikan kado, tapi kadonya itu frame. Nah abis ini shock banget. Seorang ibu yang kaya menghina ibu yang kurang mampu dan akhirnya shock banget part 2. Setelah semalaman ibu yang kaya itu ngejek terus ibu yang kurang mampu, dia memberikan hadiah yang besar banget untuk anaknya. Begitu juga dengan ibu yang kurang mampu. Tapi ibu yang kurang mampu ternyata hanya memberikan sebuah frame. Dan hal itu diejek banget sama wanita kaya ini. Tapi dia kaget banget melihat anak si ibu tadi kok kayak senang banget padahal dapat frame doang. Dan si wanita kaya malah bilang kalau misalkan dia tuh cuma berbohong. Akhirnya ini yang bikin shock. Ibunya bilang kalau bagi mereka yang terpenting bikin kue aja tuh adalah kebersamaan mereka berdua. Karena mereka bikin semuanya itu dengan penuh cinta, bukan seberapa mahal barang itu. Bahkan dia bilang dia selalu ngajarin anaknya untuk bersyukur dan itu adalah segalanya bagi dia. Nah tiba-tiba habis ibu tersebut nasihatin wanita kaya ini, anak-anak di sana bilang kalau dia suka banget sama kue buatan ibu yang tadi. Dan bahkan gak suka sama kue mahalnya dia. Dan bahkan anaknya dia aja gak bersyukur dan minta dibeliin PS5. Padahal anak yang kurang mampu aja bersyukur atas apa yang dia dapat. Hal itu membuat wanita kaya ini sadar dan malu banget.